Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, namun sebelumnya kita akan melihat video klip dari pelayanan GRI, Mika dan Pama. Puji Tuhan, biarlah segala pelayanan yang boleh melalui GRI, Mika maupun Pama, itu semua kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memasuki ruangan ibadah kudusnya. Kita sama-sama mau bersaat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Sungguh kudus namamu Tuhan. Sungguh ajaib namamu Tuhan. Kita mau katakan, ya Bapa, peganglah tanganku di setiap harinya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakanlah, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni peganglah tanganku Roh Kudus di setiap harinya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran.
Ya Tuhan Allah kami, demikian kudus nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu sesungguhnya siapakah kami ya Tuhan, yang boleh datang menghampiri Engkau yang maha kudus itu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, diperkenankan oleh-Mu untuk bersekutu, beribadah kepadamu di gerejamu yang kudus ini Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami beroleh persekutuan yang sungguh-sungguh menghidupi kami, menghidupi kebenaran-Mu, menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya melalui ibadah ini, firman yang akan diberitakan Tuhan, boleh menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dan setiap kami yang bertugas Tuhan, melayani hari ini kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai, sehingga kami semua yang ada di sini, baik kami yang memuji-muji Engkau, berdoa, mengirimi musik puji-pujian, memberitakan firman-Mu, boleh mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, inilah persekutuan Tuhan yang kami naikkan, kiranya berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Betapa ajaib pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sudah sepatutnya Allah kita bersyukur, karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang begitu hebat, Allah yang hidup, Yesus Kristus, Sang Penebus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berkata, masuklah hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Termakutlah berpindah, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
jiwa pun bersuka. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan bahkan pun terangkan, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam Kata sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam segala pujian umatnya. Kita boleh sampaikan tangan satu dengan yang lain. Kita mau berkata, betapa hebat, kuat, dan dahsyat Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua pemenangnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus saja Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga, bertahta dalam kemuliaan-Nya. Dialah Tuhan Allah yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua pemenangnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua pemenangnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, kata sekali lagi, Tuhan Allah kita lah yang berkuasa. Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Allah kita yang dahsyat dan hebat berkuasa. Jemaat bersatu duduk kembali. Pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam tema 7 keajaiban dalam penyaliban Kristus. Dan pada saat ini kita mau belajar bagaimana Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar. Ya Tuhan, inilah aku, inilah kami hamba-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya Tuhan yang mengenal hati kita paling dalam, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, maka jiwaku merasa tentram. Biarlah pujian ini merupakan suatu kerinduan hati kita. Kita mau terus berada di dekat Tuhan. Kita mau terus berada di jalan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Inilah hidupku, kuserahkan kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
jiwaku merasa tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai sedalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Saya udah jemaat untuk bangkit berdiri. Katakanlah, Tuhan, inilah yang ku mau. Inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan kita memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Permohonan kami kepadamu ya Allah, agar Dikau menjaga hati dari setiap kami, supaya kami senantiasa berada di jalan yang Tuhan mau untuk kami tempuh, di dalam kami mengiring Yesus di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, kami umat-Mu berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini
untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Dan tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk disapa, dilawat, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu yang membawa transformasi di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam keterbatasannya, Tuhan berkati persiapannya. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari Minggu ini, boleh membawa kebaikan bagi kami, dan boleh menjadi suluh, pelita, tuntunan bagi kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, baik yang beribadah secara langsung di gedung gereja ini, maupun yang mengikuti secara live streaming, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita memasuki seri salib yang ketiga. Ya, kita memasuki seri salib yang ketiga. Sebelumnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat 53. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kisah ketika Yesus ditangkap dan bagaimana salah seorang murid Yesus menetakkan pedang, atau kalau sekarang bilang membacok, ya, berusaha membacok pasukan itu atau hamba dari imam besar itu. Maka putuslah telinga kanannya. Ya, kalau dari sisi kamera kanannya ini ya, kalau dari saya kanannya ini. Ya, putus salah satu telinga, yaitu telinga kanan dari hamba imam besar. Dan ini dicatat di keempat bagian dari Injil. Ya, bagaimana dicatat di Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50, dan selain di Lukas ini juga tercatat di Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Jadi keempat Injil menceritakan peristiwa yang sama walaupun dengan detil yang berbeda-beda. Hanya di Injil Yohanes disebutkan siapa namanya. Murid Yesus yang menetakkan pedang itu atau mengayunkan atau membacok, ya. Kemungkinan besar itu mengincar kepala, ya, tapi mungkin agak ngeles dikit gitu ya, maka kena telinganya.
Ya, hanya Rasul Yohanes yang menyebutkan nama dari salah seorang murid Yesus yang mengayunkan pedang dan memutus telinga kanan hamba imam besar, namanya adalah Simon Petrus. Ya, kalau kita baca perikop di Injil Yohanes. Dan nama dari hamba imam besar yang putus telinganya namanya adalah Malkus. Ya, ini bukan karena cadel ya bilangnya Malkus. Ya, kecuali dibilang maka Petrus ya memotong telinga si Malkus. Ya, kalau itu cadel. Ini bukan cadel. Memang namanya Malkus, bukan Markus ya. Jadi beda Markus dengan Malkus. Ya, ini memang namanya Malkus. Tetapi di Injil Lukas di sini dijelaskan dengan gamblang bagaimana Yesus menyembuhkan telinga yang sudah putus itu, disambung kembali dengan kuasa yang dia miliki. Ya, di sini kita membahas penekanan kita bagaimana Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar. Bagaimana seorang yang akan ditangkap untuk dijatuhi hukuman mati secara berencana, ini belum diadili, memang udah direncanakan ini, diincar, mau dihukum mati. Bagaimana orang yang sudah terdesak, orang yang akan dihukum mati, masih melakukan segala yang baik. Ya, ketika muridnya memutus telinga orang, Yesus menyembuhkan telinga orang tersebut. Nah, ini menjadi minggu ketiga, ada 7 kali kita khotbah tentang seri salib. Ya, yang pertama kemarin kita 2 minggu yang lalu kita membahas tentang malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus. Bukan Yesus lemah, lalu dicas ulang sama malaikat. Bukan. Tapi malaikat memberikan support, menyemangati. Ya, tetapi semua karya penebusan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tanpa ada andil dari pihak lain. Lalu minggu yang lalu kita sudah dijelaskan bagaimana tentang Yesus yang tidak menghindar dari hukuman mati yang memang menjadi misinya datang ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa manusia. Karena itu ketika Yesus akan ditangkap, dia tidak melarikan diri, dia tidak pura-pura sakit, ya, dia tidak lari dari apa yang harus dia kerjakan. Maka dia katakan, kamu mencari siapa? Yesus orang Nazaret. Akulah dia, sampai berulang-ulang dikatakan oleh Yesus. Akulah dia, ya, sampai karena kuasanya maka prajurit-prajurit dan hamba-hamba atau pengawal-pengawal bait Allah dikatakan jatuh ke belakang. Ya, kalau istilah bahasa Indonesia itu terjengkang, ya, jatuh ke belakang. Nah, itu orang jahat, orang yang bersalah, yang takut akan hadirat Allah, maka dia terjengkang ke belakang. Tapi kalau orang yang takjub, yang tunduk hormat kepada Allah, biasanya tersungkur ke depan. Ya, tersungkur, bersujud, bahkan mukanya sampai ke tanah. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika orang percaya, bapak-bapak orang percaya, ya, dari generasi ke generasi dikuasai oleh hadirat Allah, maka akan bersujud, akan tertunduk, bukan terjengkang. Karena itu fenomena-fenomena yang terjadi, ada tumbang dalam roh, hampir semuanya yang saya lihat tumbangnya ke belakang. Ya, maka ini menjadi perenungan bagi kita. Ini fenomena, atraksi, atau benar-benar orang yang dikuasai oleh hadirat Allah akan terjengkang ke belakang. Yang terjengkang ke belakang ini adalah orang jahat yang mau menangkap Yesus. Ya, yang mau menangkap Yesus. Nah, mungkin kalau kita pernah terjengkang, kita pikirkan kembali. Ya, itu ikut-ikutan, ya, atau atraksi, lalu orang merasa tenang, merasa puas, itu emosional atau benar-benar diliputi oleh hadirat Allah. Karena orang yang dikuasai hadirat Allah, dia akan sujud, dia akan tunduk. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Yesus menyembuhkan telinga hamba dari imam besar. Ya, secara makro saya ingin membahas yaitu tentang bagaimana proses penyaliban Yesus
itu adalah sesuatu yang historis, ya. Sesuatu yang historis. Nah, jadi bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh murid Yesus. Ya, maka saya mengatakan bahwa kisah tentang Yesus adalah sebuah sejarah yang tidak terbantahkan. Maka history, kisah tentang dia, tentang Yesus adalah history, ya. History is history yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ketika kita berbicara tentang dogmatika ajaran agama, seringkali orang mengatakan bahwa termasuk sarjana-sarjana liberal mengatakan, itu cuma cerita isapan jempol yang cocok diberitakan oleh orang-orang kuno yang tidak mengerti sains, yang tidak mengerti kemajuan teknologi. Ya, zaman sekarang kita tidak perlu percaya. Bahkan sudah mulai banyak orang yang menggugat tentang historisitas Yesus Kristus. Tentang apakah Yesus ini sosok yang dipercaya tetapi tidak ada dalam sejarah, atau benar-benar sosok yang ada di dalam sejarah. Kebetulan ketika saya menulis tugas akhir dulu, saya juga menekankan tentang hal ini. Maka saya melakukan studi, mencari buku-buku yang membahas tentang ini. Nah, ini buku yang sangat populer waktu itu dan sangat mudah ditemui di toko-toko buku di Indonesia, terutama di Jakarta. Dulu saya dapat buku ini di Jakarta, tapi sekarang ada yang minjam belum pulang-pulang. Ya, bukan sekarang, dulu ya, sampai sekarang belum pulang, masih pelayanan kemana-mana menjadi berkat. Ya, disebutkan kalimatnya ini sangat keren. Ya, judul bukunya itu kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya Crucifixion or Crucifixion. Nah loh, bunyinya sama, tapi maknanya beda. Crucifixion itu adalah peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Sedangkan crucifixion yang bawah, itu adalah fiksi tentang penyaliban. Maka seorang apologet non-Kristen ternama, yang bernama Ahmed Didat, seorang keturunan India dari Afrika Selatan, dia berkeliling dunia, dia menggugat kebenaran iman Kristen, dan dia menulis satu buku yang sangat terkenal ini. Crucifixion or Crucifixion. Ya. Ada terjemahan bahasa Indonesianya dulu dan mungkin karena kontroversial maka tidak ada toko buku ternama yang berani mencetak. Akhirnya percetakannya namanya Ahmed Didat Publishers, pakai nama dia. Ya, tapi tentunya dicetak di Indonesia. Judul bukunya versi Indonesianya Misteri Penyaliban Yesus. Ya. Bagaimana orang ini karena ketidaksukaannya, ketidakpercayaannya akan ajaran iman Kristen, ya, dia cerita bahwa dia sering diinjili lalu dia jengkel. Ya, maka dia mempelajari kitab suci Kristen dan dia menyerang iman Kristen memakai kitab suci Kristen. Jadi kalau ada yang pernah baca atau ada yang pernah tahu, jangan dibeli ya, nanti keenakan dia. Ya, jangan dibeli bukunya. Nanti kalau bukunya udah ketemu, pinjam saja punya saya. Ya, satu buku baca, jangan juga difotokopi, ya nanti melanggar hak cipta. Ya, jadi bagaimana itu saya baca habis itu bukan satu kali, berulang-ulang. Ya, bagaimana dia memakai ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman Kristen. Semua dia pakai ayat Alkitab, nggak ada dia pakai kitab suci yang lain, tidak. Dia pakai ayat-ayat Alkitab dan begitu pintarnya, ya. Bahasa bagusnya gitu, bahasa yang kasarnya, begitu liciknya. Ya, dia memainkan potongan-potongan ayat, lalu dia sambung-sambungkan itu menjadi satu Injil yang baru. Ya, dikatakan peristiwa ini bukan Yesus tahu dia mau ditangkap, ya, tapi dia itu berusaha membangun benteng pertahanan di taman. Ya, karena kalau di kota gampang ditangkap, katanya di taman itu adalah taman yang biasa dia ke situ, memang benar. Ya. Lalu dikatakan apa? Dia kutip satu ayat bahwa Yesus dari Matius pasal 10 ayat 30 sekian itu dikatakan, Yesus saja mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai tetapi untuk membawa pedang. Ya. Dan di perikop-perikop sebelumnya juga Yesus pernah menyebut, dan itu dikutip dalam bukunya, bahwa mulai sekarang jualah jubahmu dan belilah pedang. Lalu muridnya bilang, guru ada 2 pedang, sudah cukup katanya. Maka dibilang Yesus salah perhitungan. Ya, dipikir yang nangkep cuma 2-3 orang, makanya 2 pedang cukup katanya. Maka ini adalah
potongan-potongan ayat lalu dibuat alur cerita sedemikian rupa untuk menjatuhkan iman Kristen. Jadi Yesus salah perhitungan. Sebenarnya Yesus mau melawan, tapi dia apes. Nah, inilah akibatnya kalau baca Alkitab sepotong-sepotong. Ya. Dan dengan hati yang jahat, maka ketika orang membaca Alkitab, bukan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya, tetapi bagaimana saya mau menyerang orang lain dengan menggunakan ayat kitab suci. Ya. Dan orang yang sama mengisahkan bagaimana akhirnya Yesus terpaksa ditangkap. Terpaksa ditangkap dan terpaksa disalibkan. Ya. Jadi dikatakan bukan penebusan. Itu karena apes dia tertangkap. Nah, lalu dia terus mengarang cerita bagaimana orang disalib itu nggak bisa mati cepat. Ya, berhari-hari. Malah dia gambarkan lagi orang di Filipina ya yang tiap menyambut Via Dolorosa itu di Filipina tiap tahun ada orang disalibkan. Ya, dia tunjukkan fotonya di dalam seminarnya dia tunjukkan. Orang habis turun dari salib, habis itu merokok. Ya disalibnya sebentar dan dipaku benar-benar, nggak mati katanya. Yesus kan disalib cuma sebentar, kata dia. Maka disimpan di dalam gua, justru gua itu suasananya begitu kondusif, udaranya begitu segar, itu kan gua batu. Ya, maka muridnya datang mengunjungi itu membawa rempah-rempah, itu adalah herbal untuk mengobati luka-luka Yesus katanya. Ya, dan dia cuplik semua ayatnya dari Alkitab, semua ayatnya dari Alkitab. Saya bilang pintar sekali orang ini, ya, pintar sekali. Dan saya di dalam tulisan itu saya berusaha mengcounter. Tapi sayangnya sebenarnya banyak yang mengcounter tulisannya tapi di Indonesia tidak diizinkan terbit. Ya, tetapi tulisan-tulisan yang menyerang iman Kristen begitu mudah ditemukan di toko buku mana saja pada saat itu. Sekarang saya belum cek lagi. Nah, ini yang menjadi bagi kita menjadi suatu peringatan. Penyaliban Yesus itu bukan fiksi, itu fakta, ya. Itu fakta sejarah. Bahkan kalau kita mau tutup Alkitab, karena kalau mengatakan yang satu bilang Yesus disalib, yang satu bilang Yesus tidak disalib, kalau berdasarkan imannya masing-masing nggak akan ketemu, ya. Maka ada pembanding yang netral, yaitu catatan sejarah. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak disalib, mana bukti sejarahnya? Ya, sebaliknya, dari orang Kristen mengatakan kalau Yesus benar-benar disalib, mana buktinya? Dan ada banyak catatan sejarah, ya, yang masih ditemui sampai sekarang, dan manuskripnya masih ada. Ada yang disimpan di Italia, ada yang disimpan di museum di Perancis, masih ada buktinya. Sedangkan yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar disalib, tapi ada orang lain yang disalibkan, justru tidak ada dasar sejarahnya. Ya, kalau ditelisik bagaimana sejarawan-sejarawan non-Kristen, kalau sejarawan Kristen, ya mungkin orang bilang, wah dia pasti subjektif lah, orang itu agamanya, ya. Tetapi sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen mencatat dengan fair, bahkan sejarawan ini membenci kekristenan. Tetapi sejarawan yang benar akan mencatat peristiwa apa adanya. Tentu tidak dengan perspektif iman, tetapi dengan perspektif sejarah. Ya, maka satu sejarawan Roma yang begitu termasyhur pada abad pertama, bernama Cornelius Tacitus. Dia mencatat bagaimana dikatakan ada kultus baru yang mempunyai begitu banyak pengikut, baik itu dari orang Yunani maupun dari orang Yahudi. Ya, maka dia mencatat dari kacamata sejarawan. Karena ini sudah mulai ada pergerakan, kumpulan massa yang begitu konsisten, yang begitu kuat persaudaraan satu dengan yang lain, dan ini potensial menjadi ancaman bagi negara. Ya, dan Yesus itu, bukan Yesus dia bilang Kristus, yang oleh namanya pengikutnya disebut Kristen, dia sebut dalam catatan sejarahnya, ya, telah dihukum mati di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius dan di bawah pemerintahan prokurator kita, Pontius Pilatus, disebutkan di dalam kitab sejarah Romawi oleh Cornelius
Takitus. Dan itu masih abad pertama. Hanya beberapa puluh tahun sejak peristiwa Yesus disalibkan. Ya, kalau kita menimbang dari penilaian sejarah, ya, bagaimana peristiwa yang baru lewat puluhan tahun itu kemungkinan mendekati kebenaran sangat tinggi. Ya, kalau kita katakan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 itu 57 tahun yang lalu. Ada nggak orang sekarang yang berani bilang itu bohong, tidak ada yang mati, itu karangan-karangan. Lu banyak saksi matanya, banyak literaturnya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang ditambah-tambahkan, dikonspirasikan sedemikian rupa. Tetapi peristiwa pembunuhan itu nyata, itu sejarah, nggak ada yang berani bantah. Ya. Tetapi kalau kemudian 600 tahun kemudian ada yang bilang itu peristiwa bohong itu. Nah, main adu data. Ya, maka siapa yang punya data lebih banyak, lebih kuat, lebih dekat dengan peristiwanya itu yang lebih patut dipercaya. Dan bukan hanya Takitus, orang Romawi yang menyembah kaisar. Bahkan sejarawan Yahudi yang bangsanya menyalibkan Yesus Kristus juga mencatat hal yang sama. Bernama Yusuf ben Matias yang adalah panglima tentara di Galilea, kemudian menyerah kepada bangsa Romawi ketika Jenderal Titus, anak dari Flavius Vespasianus, menyerang bait Allah dan meruntuhkan bait Allah di Yerusalem, maka Yusuf ben Matias ini menyerah. Dia menjadi istilahnya antek penjajah, ya, menjadi antek Romawi, tapi dia main dua kaki, ya. Dia mengambil nama Romawi, pakai nama Flavius di depannya. Lalu Yusuf menjadi Yosefus, pakai nama Romawi. Flavius Yosefus. Ya. Maka dia mencatat juga sejarah bahwa Yesus ini telah dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan bahkan di catatan abad kedua, di dalam dokumen Talmud Yahudi disebutkan kapan Yesus disalibkan. Dan orang itu disalibkan pada masa Prapaskah, menjelang Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen kebangkitan Yesus ya. Paskah Yahudi memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu semua orang-orang yang menentang dan memusuhi kekristenan. Mereka dengan jujur mencatat bahwa penyaliban itu adalah sejarah yang tak terbantahkan. Karena itu dasar iman Kristen itu didasarkan atas fakta sejarah. Historisitas penyaliban tidak pernah terbantahkan. Baru mulai abad ketiga, aliran-aliran yang sekarang kita sebut bidat Kristen, aliran yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik, itu yang mengajarkan bahwa tubuh ini jahat, materi ini jahat. Karena itu Yesus tidak mungkin benar-benar di dalam tubuh itu. Itu hanya seperti bayangan, ya. Karena yang mulia itu yang roh, tetapi tubuh ini jahat, maka Yesus tidak mungkin benar-benar memiliki tubuh. Dan bidat inilah yang disebut dengan doketisme. Bidat inilah yang disanggah atau diserang oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes, di dalam pembukaannya dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata, apa yang kami dengar dengan telinga, apa yang kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami beritakan kepadamu. Itu menyerang bidat. Yesus itu bukan jadi-jadian, bukan manusia jadi-jadian. Dia manusia sungguhan. Allah yang menjadi manusia. Ya, karena itu ini penting sekali. Karena kalau Yesus itu hanya kisah fiksi, hanya cerita dongeng orang-orang zaman dulu, maka runtuhlah dasar iman Kristen kita. Dan kalau Yesus tidak benar-benar mati dan tidak benar-benar bangkit, maka dasar iman kekristenan juga runtuh. Maka ini menjadi satu hal yang penting. Bagaimana kita bukan hanya sekedar saya beriman. Ya, beriman penting. Tetapi ketika kita juga memiliki dasar historis yang kuat, ketika kita memiliki pengetahuan yang akurat, maka itu akan menambah keyakinan kita. Ya memang
Berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Tetapi ketika kita mengerti, ketika kita bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kita secara sejarah, maka itu akan menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan, khususnya oleh orang-orang yang bukan Kristen. Ya, jadi demikian. Nah, kalau kita baca tentang bagaimana Yesus ditangkap di taman, ini sesuatu yang menarik. Bagaimana penetrasi dosa atau dosa masuk pertama kali di dunia ini di sebuah taman. Ya, tapi tamannya namanya adalah Taman Eden. Lalu bagaimana Yesus ketika dia akan menebus manusia melalui karya penyelamatan, dia kembali ke sebuah taman, ya, Taman Getsemani. Dan ketika Yesus tuntas mengerjakan karya keselamatan sampai selesai di kayu salib, maka dia diturunkan dan dia juga dikuburkan di sebuah taman. Ya, catatan itu juga di Injil Yohanes. Kalau di Matius, Markus, Lukas hanya mengatakan bahwa dia dikubur di sebuah lubang di bukit batu. Ya, di Injil Yohanes ada lebih akurat lagi, bahwa di bukit batu itu ada sebuah taman yang ada digali satu kuburan baru yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Ya, jadi bagaimana penetrasi dosa dimulai dari sebuah taman, penebusan Kristus dimulai dari taman, pemakaman Kristus juga di sebuah taman. Ya, ini keunikan ya, bagaimana taman dipakai oleh Tuhan. Kalau sekarang taman dipakai untuk apa? Ya, ada taman ramah anak, ya, ada tempat kongko-kongko, ada yang tempat pacaran, ya. Tapi dulunya Tuhan pakai taman itu begitu penting. Bagaimana penebusan dosa sampai penguburan Mesias juga di sebuah taman. Nah, apa yang kita pelajari dari teks yang kita baca, termasuk dari perikop-perikop yang paralel dengan ayat yang kita baca? Saya merenungkan dan ingin membagikan bagaimana sikap manusia terhadap Tuhan. Ya, sikap yang pertama jelas. Ini ada kelompok manusia yang melawan Tuhan. Bagaimana imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka membenci Yesus. Dan karena bencinya, maka hati mereka sudah dikuasai oleh kejahatan. Dan mereka merancangkan yang jahat. Dan mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya mereka mendapatkan orang dalam. Ya, orang dalam yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berkhianat, ya, diiming-imingi dengan uang. Nah, ini orang yang melawan Tuhan dengan terang-terangan. Tetapi ada yang lebih menyedihkan. Ada yang menggunting dalam lipatan. Itulah Yudas Iskariot. Bagaimana dia yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dia yang melihat bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang yang sudah mati. Kok tega-teganya berkhianat. Hanya demi 30 keping perak. 30 keping perak nggak cukup untuk 7 turunan. Ya. Bagaimana kita melihat potret-potret manusia yang memang jahatnya sungguh-sungguh, terang-terangan, tetapi ada yang jahatnya main belakang. Wah, ini sangat menyedihkan, sangat ironis. Sekarang kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk golongan yang melawan Tuhan atau tidak? Ya, ini menjadi penting bagi kita. Dan yang kedua, ada golongan manusia yang mau membela Tuhan. Ini Simon Petrus dicatat oleh Rasul Yohanes. Dia memang kan dia yang paling aktif ya, sangat responsif. Dia seperti ketua kelas di dalam kelompok pemuritan ini. Apa-apa dia yang jawab duluan, apa-apa dia jawab duluan. Malah dikatakan, waktuku sudah tiba, aku akan diserahkan. Bilang, oh enggak. Saya siap membelamu, saya siap mati untukmu. Makanya dia tunjukkan di sini. Ketika datang, itu hamba-hamba dari imam kepala yang bekerja sama dengan serdadu Romawi, ya, baru ada yang nanya,
Rabi, apakah kita harus melawan mereka? Yesus belum jawab, tiba-tiba Petrus sudah duluan. Ya, dia sangat inisiatif orangnya, sangat responsif, dan dia ditegur oleh Yesus. Sudah, cukup. Ya, Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya, dan Tuhan tidak perlu dibela. Maka jangan ada satu orang di antara kita yang mendirikan organisasi Front Pembela Kristen atau Front Pembela Yesus. Ya, Yesus itu tidak perlu dibela. Makanya dia menunjukkan bahwa Simon cukup. Maka Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Karena apa? Karena dia tidak perlu dibela. Di perikop lain, di Injil, keempat Injil ini dicatat bagaimana Yesus mengatakan, kamu pikir saya tidak bisa memanggil pasukan malaikat untuk membela? Bisa, ya. Tapi dia tahu bahwa ini memang tujuannya, ini misinya datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Karena itu Yesus tidak mau dibela. Maka Yesus ketika ditanya, mana Yesus orang Nazaret? Akulah dia. Ya, saya orangnya. Karena kamu cari saya, biarkan mereka pergi. Maka murid-muridnya tidak ditangkap. Hanya Yesus yang ditangkap. Dan dia sudah mengaku. Nah, ini menjadi satu peringatan penting bagi kita. Tidak ada kita yang membela Tuhan. Atau Tuhan kita suruh duduk manis, ongkang-ongkang kaki, lalu kita yang bekerja untuk Tuhan. Pokoknya Tuhan tenang aja. Kami siap melayani Tuhan. Kami siap memberi untuk Tuhan. Tuhan gak bakalan jatuh miskin. Pekerjaan Tuhan akan meluas karena kami bekerja. Tuhan santai-santai saja. Tidak. Ya, kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita diberikan kesempatan untuk memberi, itu bukan kita membela Tuhan. Tetapi itu respon kita atas semua anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak punya jasa. Ya, walaupun memang ya Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu bentuk respons, bukan kita membela Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah menaati Tuhan. Bagaimana Yesus tahu tujuan hidupnya. Ketika dia dielu-elukan, Hosana, Hosana, dia diinginkan untuk menjadi pemimpin politik bagi bangsa Israel. Karena di dalam catatan sejarawan, Flavius Josephus juga dikatakan setidaknya ada 4 golongan orang Yahudi. Ada Farisi, ada Saduki, ada orang Zelot, dan ada orang Eseni. Orang Zelot ini ultranasionalis yang benar-benar memperjuangkan pergerakan kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan antek asing, yaitu Roma, ya, penjajah. Nah, ini orang-orang Zelot ini, murid Yesus juga ada, Simon orang Zelot. Ya, ini orang kelompok-kelompok yang benar-benar mau merdeka karena orang Israel secara politik di bawah jajahan. Nah, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka, menjadi pemimpin politik. Ya, bagaikan panglima perang yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Dan itu satu kelompok tersendiri. Dan itu bagian dari murid Yesus. Yesus diminta menjadi raja politik dan dia berkesempatan. Ya, dan Yesus sudah mulai dipantau oleh pemerintahan Romawi. Tadi yang saya bilang, catatan dari Tacitus. Karena udah mulai banyak nih pengikutnya nih. Ini potensial untuk menjadi gerakan pemberontakan bagi kekaisaran Romawi. Ya, dan itu memang yang diharapkan oleh bangsa Yahudi. Karena bangsa yang terjajah cita-citanya pasti merdeka. Sama kayak bangsa kita. Ya, dijajah, pengen merdeka. Itu udah normal. Pasti seperti itu. Nah, bagaimana Yesus tidak tergoda untuk menjadi pemimpin politik? Karena dia tahu tujuan dia itu untuk menebus dosa manusia. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku datang dari atas. Bapa yang mengutus aku. Ya, ketika jabatan menggoda, Yesus tidak tergiur. Dia tahu tujuannya. Dan ketika hukuman mati melalui salib datang, dia tidak menghindar. Dia bilang, ini aku. Akulah dia yang kamu cari. Ini penting di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu merenungkan pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita secara spesifik. Jangan sampai kita merasa lebih pintar dari Tuhan.
Jangan sampai kita merasa Tuhan begitu membutuhkan kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan yang rugi. Enggak ada seperti itu. Ya, kalau kita lari dari Tuhan, mungkin hidup kita sukses. Mungkin kita semakin hebat. Mungkin kita semakin kaya. Mungkin jabatan kita naik kalau kita meninggalkan Tuhan. Ya, saudara saya pernah cerita seperti itu. Dia seorang tentara TNI Angkatan Darat, lulusan Akabri. Ketika saya SMA dia cerita sama saya, nanti ketika kamu memasuki dunia kerja, mungkin kamu mengalami seperti saya. Dia ditawarkan, kalau kamu meninggalkan imannya, kamu akan menduduki posisi tertentu dan cepat promosi dapat bintang. Ya, cepat promosi, ditawarkan. Ya, tapi dia menolak dengan sopan. Dia katakan saya diskusi dulu sama keluarga. Ya, sebenarnya dia tidak mau, tapi namanya tentara kan nggak boleh. Tidak mau. Waduh, bahaya itu. Ya, melawan pimpinan. Dia tolak dengan halus dan dia ceritakan kepada saya, kamu akan mengalami seperti itu. Dan kalau itu datang, jangan pernah tergoda. Ya, saya pernah digoda waktu di sebuah provinsi di mana orang Kristen hanya sedikit saja, saya digoda, ditawari, ya, nggak yang serem-serem, ditawari jodoh. Ya, ditawari jodoh. Ada daerah tertentu yang keturunan Portugis, matanya biru. Waduh, dapat di mana yang mata biru? Ya, kontak lens biru sih banyak. Mata biru asli, mata biru. Cakep, ya, bukan suntik vitamin C. Memang cakep asli. Saya digoda. Digoda orang, bukan digoda langsung sama perempuan itu. Untung nggak digoda langsung ya sama dia ya. Enggak. Saya tahu tujuan saya di situ untuk pelayanan. Ya, bukan untuk mendapatkan jodoh, bukan untuk mendapatkan kenyamanan hidup, fasilitas. Ya, tapi untuk melayani. Dan saya percaya bahwa Tuhan menjaga saya di dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga tahu fokus apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupan. Sehingga Tuhan masih berkenan sampai saat ini. Saya bersyukur. Kalau tidak mungkin saya sudah disingkirkan Tuhan. Ya, ini manusia sampah, ya. Disingkirkan Tuhan. Belum tentu Tuhan mau terima lagi. Ya, kalau kita bertobat lalu diterima, oke. Kalau kayak Ananias dan Safira, nah lo, apa sudah lo. Ya, maka ini penting bagi kita untuk menaati Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jangan tergoda. Ya, kiranya Tuhan menolong kita melalui perenungan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kepada musuh yang ingin menangkapnya, yang ingin menyalibkannya, dia melakukan mujizat kembali. Mujizat terakhir dia lakukan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dan berbahagialah kita yang memiliki iman yang bukan didasarkan kepada dasar yang kosong. Tetapi iman yang memiliki historisitas, otentisitas sejarah. Yang diakui bukan hanya di dalam dogma kitab suci, tetapi juga diakui oleh sejarah. Sejarah Romawi, sejarah Yahudi mengakui akan peristiwa penyaliban. Karena itu berbahagialah kita yang memiliki dasar iman yang teguh. Dan ini yang harus kita pegang dan kita pertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang kisah penyaliban. Ini fakta atau fiksi? Ya, maka kita bisa bilang ini fakta. Ya, kita bisa beberkan buktinya. Kiranya Tuhan menolong kita menuju Jumat Agung. Kita semakin diperkaya di dalam pengertian akan firman Tuhan, di dalam pengetahuan akan historisitas penyaliban Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau kerjakan dengan tuntas di atas kayu salib. Kami bersyukur memiliki teladan Yesus Kristus, yang bahkan di dalam keterancaman nyawa, Tuhan masih berbelas kasihan kepada musuh Tuhan. Bahkan Tuhan menyembuhkan telinga dari hamba imam besar yang putus. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, agar kami terus meneladani Tuhan. Bersikap baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan.
sehingga kami bagaikan menumpuk bara api di atas kepala orang-orang yang bersikap jahat kepada kami. Tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tadi dalam pergumulan usaha, di dalam pergumulan studi, di dalam pergumulan keluarga. Bagi mereka yang merindukan buah hati, kiranya Tuhan perhatikan, Tuhan tolong, dan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan karuniakan buah hati di dalam kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan yang ada. Bagi kami Tuhan juga yang sedang dalam kondisi kurang fit kesehatan kami memohon kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Netsen dan Ibu Yemima di dalam pemulihan kesehatan flu yang dialami. Kiranya Tuhan tolong agar boleh dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan di minggu yang akan datang boleh bersama-sama kembali melayani Tuhan, bersekutu, beribadah bersama di tempat ini. Demikian juga Tuhan dengan hal-hal lain yang tidak terpikirkan oleh kami, yang tidak terucapkan. Kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan kerelaan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Akan ada 2 kantong yang diedarkan, yaitu kantong hitam untuk operasional GRI dan kantong merah untuk kepanitiaan Jumat Agung dan Paskah 2022. Dan bagi jemaat di rumah boleh melihat ada barcode ataupun nomor rekening yang tertera. Ayat pengantar persembahan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Kita memberikan yang terbaik karena kita mau selalu mengingat bahwa kita hanya mengembalikan dari apa yang sudah Tuhan terlebih dahulukan beri kepada kita. Hidup kita yang benar haruslah selalu mengucap syukur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal kita boleh terus mengucap syukur dan bermazmur kepada Tuhan. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur. Dalam Yesus tergambar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
Kami sungguh diberkati ya Tuhan, renungan pada minggu hari ini, seri khotbah 7 salib dengan topik Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar, yang dibawakan oleh hambamu Bapak Pendeta Gelen Marpaung, bahwa ancaman pengajaran di masa kini selalu ada dan dapat mengecohkan iman Kristen kami. Tapi kami tetap percaya bahwa kekuatan roh-Mu, yaitu roh penolong, meneguhkan dan menguatkan hati kami dan dapat menangkal ajaran-ajaran sesat. Tetapi kami bersyukur Tuhan dapat bertumbuh di mana Tuhan terus membimbing kami dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya tidak hanya sebagai pendengar saja dalam setiap ibadah, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Gelen Marpaung dan akan terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami bersyukur dapat memberi persembahan kasih kami, dan kami sadar pemberian kami ini sebagai ungkapan rasa syukur di mana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Apapun dan berapapun yang terkumpul dalam persembahan kami ini akan kami pakai menunjang program pelayanan-Mu, dan kami kelola secara bertanggung jawab dan profesional, dan hamba-Mu saja dan nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Sempurnalah kehendak kami ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan marilah dengan bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Wahyu 15 ayatnya yang ke-3b. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala. Amin. Memang hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu kita andalkan. Hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu kita percaya. Dan hanya Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan, sumber kedamaian, dan pemberi keselamatan bagi kita. Engkau Tuhan yang setia. Rencana-Mu selalu yang terbaik. Waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu
Biarlah pujian ini mendeklarasikan komitmen, pernyataan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Karena Engkau telah melakukan segala hal yang diperlukan sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan keseharian kami oleh tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal hingga sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Kiranya firman-Mu yang terus mengubahkan kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang belum sempat kami ucapkan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan. Kiranya segala yang baik Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan setiap anggota jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ibu Francisca yang berduka atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga. Ayah dari Ibu Francisca pada hari Rabu lalu di Siantar. Kiranya Tuhan tolong setiap proses pemakaman, proses ibadah penghiburan dan lain sebagainya, kiranya dilancarkan oleh Tuhan. Dan terlebih dari itu, keluarga yang sedang berduka dikuatkan, dihiburkan, dan dimampukan menjalani, melanjutkan kehidupan yang masih jauh di hadapan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Mira dan Bapak Saud yang sedang berduka oleh karena berpulang ke rumah Bapa di surga. Kakak dari Ibu Mira, kiranya Tuhan yang tolong setiap proses yang ada, keluarga yang berduka juga dihiburkan, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan boleh terus melanjutkan kehidupan, dipimpin, disertai oleh Tuhan. Dan juga untuk Yayasan Mika Tuhan, untuk pemulihan kesehatan dari dosen, guru, staf, mahasiswa, siswa-siswi yang banyak terpapar. Kami bersyukur tidak ada dari antara mereka yang begitu parah, tetapi mereka tetap kuat. Dan biarlah oleh rahmat dan pertolongan Tuhan mereka semua boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita akan melanjutkan aktivitas pelayanan kegiatan kita sepanjang hari ini. Arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus bagi setiap kita sekalian, mulai saat ini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya menyapa, apakah ada di antara kita yang di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming yang baru pertama kali hadir atau mengikutinya, boleh lambaikan tangan. Ada di layar ya, yang mengikuti live streaming. Ada yang baru, karena saya ada undang. Ya, saya undang, ikuti ibadah GRI. Siap, katanya gitu. Ya, jadi ada, saya tidak melihat namun saya percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, baik, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani
Selamat hari Minggu, bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 23 Maret 2022 pukul 12.00 dengan tema Perubahan dimulai dari diri sendiri, yang akan disampaikan oleh Bapak Arianto Yudi Prasetyo di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 24 Maret 2022 pukul 11.00 dengan tema Menang Atas Kekhawatiran, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andri Wirawan via Zoom. Bina Muda Dewasa dan Pasutri, Jumat 25 Maret 2022 pukul 19.00 dengan tema Keluarga Kristen yang Tangguh, akan disampaikan oleh Ibu Juanifa Sidarta via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 26 Maret 2022 pukul 5.30 yang akan dipimpin oleh Pendeta Galen Marpaung via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 26 Maret 2022 pukul 16.00, diskusi Putus Cinta Bukan Putus Asa yang akan dipimpin oleh Ibu Yemima dan Saudari Valeria via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 27 Maret 2022 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum, Minggu 27 Maret 2022 di Wisma Bersama dengan tema 7 Keajaiban dalam Penyalipan Kristus, Penjahat Diselamatkan, akan disampaikan oleh Pendeta Netson, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia di Pacific Place dengan tema 7 Keajaiban dalam Penyalipan Kristus, Penjahat Diselamatkan, akan disampaikan oleh Pendeta Netson pukul 16.00. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini, dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, demikian Warta Video Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Nah, setelah ini ya bisa berfellowship, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kalau kereta sudah ramai, Transjakarta sudah ramai, mall sudah ramai, gereja juga sudah ramai. Tapi mari kita bikin tambah ramai lagi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kuat badannya, sehat imannya. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.